Oh no, tidak. Celaka 13. Ngeri banget tau nggak? Nggak tahan aku denger itu. Bikin ngeper hati. Serba nggak enak rasanya. Buat rasa tertuduh. Mana bisa kita mengenapinya. Jadi nggak yakin kalau gitu. Selalu ada yang kurang. Jadi banyak kewajiban. Merasa kerdil saya. Pengen menyerah aja deh. Hal itu selalu menghantui saya. Jadi selalu was-was nih. Itulah respon yang muncul ketika kita mendengar suatu kabar buruk. Dalam episode Cari Kerajaan Syarat Diberkati kali ini, kita akan meneropong maksud cari dahulu kerajaan Allah sebagai syarat kita dapat tambahan bonus makanan, minuman, dan pakaian. Dalam seri Bad News, episode Cari Kerajaan Syarat Diberkati ini, saya bersama warganet surgawi akan mengeksegesis ayat sejuta umat dari Matius 6 ayat 33 yang merupakan favorit pengkhotbah yang memotivasi dan jemaat yang mendengar. Kita semua sudah tahu Matius 6:33 isinya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Judul perikop Matius 6:25-33 ini adalah hal kekhawatiran. Yesus mendorong pendengar agar tidak khawatir akan apa yang bakal kita makan, minum, atau pakai. Yesus meneguhkan kita yang sering sulit percaya ini. Jika burung gagak liar di langit dan bunga bakung liar di ladang yang bukan peliharaan manusia saja, dijamin kesejahteraannya oleh Tuhan dan bisa auto living atau hidup otomatis, ngapain kita yang manusia nggak bisa sepasrah burung dan bunga itu? Sampai di situ, jalan pemahaman kita baik-baik saja. Namun tiba di ayat 33, disitulah terletak potensi gagal fahamnya. Kalimat tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Selama ini kita pahami sebagai syarat untuk dipelihara Tuhan. Jika gagal mencari kerajaan Allah, maka makan, minum, dan pakaian tidak akan kita dapat. Atau artinya, ya harap maklum jika kita masih susah makan dan minum serta tak punya dana untuk membeli pakaian. Seolah Tuhan tidak bisa disalahkan kalau kita hidup dalam kekurangan. Dia bisa angkat tangan atau cuci tangan akan kondisi kesusahan hidup kita itu. Kan syaratnya untuk dapat tambahan semuanya kebutuhan hidup itu, kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya kan? Jika kita gagal memenuhi syaratnya, ya jangan salahkan Tuhan. Karena gagal faham ini di pikiran bawah sadar kita, tertanam suatu paradigma yang keliru. Paradigma yang keliru itu merugikan kita. Karena kita tidak bisa maksimal menerima janji Allah. Kita tumbuh dengan pemikiran, oh untuk dipelihara Allah dan dapat berkatnya itu harus terus-menerus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini suatu mekanisme yang transaksional, saudara. Allah jual, kita beli. Atau kita jual, Allah beli. Allah jual syarat, kita beli dengan mencoba memenuhi syarat itu. Atau kita jual kemampuan kita memenuhi syarat itu, Allah membelinya dengan mengucurkan berkatnya. Metode transaksional begini melemahkan atau membatalkan kasih Allah yang tanpa syarat itu. Jika memang mekanisme transaksional harus mencari dulu kerajaan Allah, berarti Yesus itu paradoks atau bertolak belakang dengan pernyataannya di ayat-ayat yang sebelumnya. Di sana Yesus berkata, burung dan bunga atau rumput tidak perlu berbuat apa-apa, tetapi sudah dipelihara tanpa syarat. Lah kenapa kok sekarang ada syaratnya? Yesus tidak mungkin salah dan tidak mungkin paradoks. Paulus sebagai rasul paling menonjol mendefinisikan di dalam Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah yang Grekanya adalah Basileia, ini tidak merujuk ke bentuk fisik kerajaan, melainkan bicara kekuasaan dan tahta Kristus, Sang Mesias,
dan otoritas kita sebagai umat tebusannya. Paulus menjelaskan maksud Yesus di Matius 6:33 itu bukan merujuk kepada makanan, minuman, pakaian, atau kebutuhan lahiriah. Dia menjelaskan yang dimaksud Yesus di sana adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi ayat itu akhirnya menjadi berbunyi seperti ini. Carilah dahulu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kebenaran Grekanya dikaiosine, yang artinya status pembenaran kita orang Kristen oleh Bapa melalui pengorbanan anaknya. Sedang damai sejahtera dan sukacita sudah cukup jelas. Lukas 17 ayat 20b, Yesus berkata kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Artinya kerajaan Allah itu bukan barang kasat mata yang bisa kita cari atau kita kejar. Selain bukan benda nyata kelihatan, kerajaan Allah itu juga sudah eksis, sudah disematkan, dan sudah bercokol di hidup orang percaya atau believers. Status pembenaran sudah kita punya. Damai sejahtera dan sukacita seharusnya sudah ada di dalam roh kita. Persoalan kita rasakan atau tidak, jiwa kita harus ikut andil untuk kerjasama. Dikatakan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Di sini R-nya besar, yang artinya damai sejahtera dan sukacita itu bukan datang dari R kecil atau roh manusiawi kita. Namun sumbernya adalah oleh Roh Kudus. Jadi itu bukan sesuatu yang bisa kita lakukan, tetapi sudah diberikan oleh Allah. Ingat, Roh Kuduslah yang melahirbarukan kita, dan semenjak itu dia sudah diam terus di dalam kita. Artinya damai sejahtera dan sukacita itu sudah ditaruh di dalam kita oleh Roh Kudus. Sehingga ketiga unsur kerajaan Allah yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita itu adalah sesuatu yang sudah ada di dalam kita. Jadi kerajaan Allah itu bukan serangkaian syarat yang harus kita penuhi dan kerjakan seolah-olah belum kita miliki, melainkan suatu state atau kondisi yang sudah ada di dalam kita. Mungkin yang misleading adalah kata carilah dahulu, yang seolah-olah menjadi prasyarat untuk didapatkannya berkat itu. Cari atau seek, bahasa Grekanya seteo, yang artinya merenungkan atau meditasi. Jadi Yesus memerintahkan kita untuk merenungkan kembali dengan pikiran dalam jiwa kita akan status kebenaran yang Bapa sudah anugerahkan. Dan cari atau zeteo setiap hari dengan perasaan di jiwa kita akan damai sejahtera dan sukacita yang telah ditanamkan Roh Kudus di hati kita itu. Jadi kerajaan Allah dan unsur-unsurnya itu sudah kita miliki. Mau dicari kemana lagi? Apakah kita masih bisa mencari sesuatu yang sudah ada di depan mata kita atau bahkan yang sudah ada di dalam kita? Bisakah kita mencari hidung kita sendiri? Lukas 17:21 Yesus berkata, mengenai kerajaan Allah, orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di situ, atau di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Itu versi LAI-nya. Kalau versi NKJV, the kingdom of God is within you. Kerajaan Allah sudah ada di dalam kamu. Kerajaan Allah sudah di dalam hidup kita. Jangan dicari kemana-mana lagi. Sehingga bunyi Matius 6:33 jadi begini. Renungkanlah kebenaran, kebaikan Allah, damai sejahtera, dan sukacita yang sudah ada di dalammu itu. Maka niscaya jiwamu akan semangat untuk bekerja. Dan Allah akan mempertemukan kamu dengan sumber-sumber berkat. Sehingga makanan, minuman, pakaian, dan seluruh kebutuhan hidupmu akan terpenuhi. Coba bandingkan dengan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lebih terang benderang ya pemahaman kita sekarang. Lalu kenapa semangat dalam jiwa ini penting? Karena jiwa kita itu rentan putus asa, rentan mengasihi diri sendiri atau self-pity. Tidak bisa melihat kebaikan Allah. Malah sering menyalahkan keadaan dan merasa kita ini korban ketidakadilan dunia.
Dengan cara berpikir bahwa Tuhan itu tidak sayang sama saya dan dunia ini kejam, maka kita akan malas dan tidak termotivasi untuk mencari nafkah. Maka Matius 6 ayat 33 ini terasa jauh dari kenyataan. Makanya jiwa perlu diajak kerjasama untuk merenungkan kebaikan Tuhan agar semangat. Lebih jauh lagi kata carilah diterjemahkan oleh The Message dengan kata rendamkan. Daging yang direndam dalam adonan bumbu, maka daging itu akan menyatu dengan seluruh bagian dari bumbu itu. Daging itu akan jadi berasa tepat sama seperti bumbu itu. Dengan meditasi, merenungkan, merendam atau membenamkan jiwa kita ke dalam status kita di mata Allah dan penyediaannya, maka seluruh kebenaran itu akan merasuki jiwa kita seutuhnya. Dan kebutuhan-kebutuhan kita akan tersedia melalui kreativitas dan kerajinan kita bekerja. Perikop ini ditemui juga di Lukas 12 ayat 22 dan seterusnya. Pada ayat 31 dan 32 terbaca, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Bapa telah berkenan memberikan kita kerajaan itu. Ini sebuah jaminan pemberian yang pasti telah kita terima. Berkat kecukupan itu bukan barang dagangan yang dijual dengan harga, carilah dahulu kerajaannya. Bapa sendiri yang telah menjamin. Bro and sis, jadi bad news telah menjadi good news. Tadinya kita rasa tertuduh karena gagal konsisten mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dengan demikian kita menerima kenyataan bahwa kita tidak berkecukupan itu akibat kesalahan kita sendiri. Karena tidak cukup memenuhi syarat untuk bisa konsisten mencari-cari kerajaan tadi. Namun sekarang kita mendengar kabar baik bahwa kerajaan itu telah diberikan di dalam kita. Sehingga kita telah memenuhi syarat untuk menerima makanan, minuman, pakaian, dan segala kebutuhan untuk hidup itu. Karena Allah sudah memberikan hal yang jauh lebih bernilai di atasnya. Ayat 25b, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Atau dengan kata lain, Yesus ingin berkata, pandanglah yang lebih abadi dan jauh ke dalam, dari sekedar yang sementara dan di luar saja. Apa gunanya bisa makan enak dan berlimpah tapi tidak punya nafas hidup? Apa gunanya pakaian bagus dan mahal namun tidak punya tubuh yang sehat? Kalau nafas hidup dan tubuh sehat saja Tuhan sudah karuniakan, apalagi makanan, minuman, dan pakaian. Kerajaan Allah sudah nggak usah lagi dicari-cari, seolah-olah belum ada, belum ketemu atau masih berada di nun jauh di sana. Dia itu sudah ada di dalam kita para believers ini. Makanya saudara, tetaplah mau belajar. Sebab asal kita mau belajar, bad news akan menjadi good news. Stay shocked until next bad news.